Halo guys, buat kalian yang belum sempet nonton launching iPhone 13 kemarin dan pengen tahu peningkatan apa aja sih yang dibawa sama Apple untuk iPhone 13 dibandingkan dengan iPhone 12, di video kali ini aku bakalan rangkum intinya. So buat kalian yang ada rencana beli iPhone 13 di tahun ini atau masih galau nih mending beli iPhone 13 atau seri iPhone di bawahnya, yuk simak video lengkapnya setelah yang satu ini. iPhone 13 series baru aja dirilis oleh Apple bersamaan dengan beberapa device lainnya seperti Apple Watch 7 dan juga iPad mini 6. Which is aku sendiri sebenarnya ini malah lebih excited sama si iPad mini 6-nya dibandingkan sama si iPhone 13-nya. Tapi nanti aku bakalan jelasin kenapa di lain video. Untuk alasannya, khusus di video ini aku bakalan ngebahas soal iPhone 13-nya aja. Jadi apa perbedaan iPhone 13 dibandingkan dengan seri iPhone sebelumnya? Pertama aku mau ngebahas soal si iPhone 13 mini-nya dulu nih. Jujur sebenarnya aku nggak nyangka Apple ini masih ngerilis iPhone 13 mini di lini iPhone 13 series. Melihat iPhone 12 mini nggak terlalu laku di pasaran, apalagi iPhone 13 mini ini masih mengusung ukuran, kemudian desain dan material yang sama dengan pendahulunya yaitu iPhone 12 mini. Cuman perbedaannya yang kelihatan banget itu adalah modul kameranya yang digeser sedikit aja tuh di bagian bawah. Apple jujur pinter sih untuk marketingnya. Jadi orang yang beli iPhone 13 yang biasa atau yang mini bakalan langsung kelihatan kalau di tempat umum itu kita pakai iPhone 13. Kalau misalnya kita pakainya iPhone 12 series kayak gini nih, masih ada potensi orang tuh ngelihatnya atau ngiranya itu masih pakai iPhone 11. Tapi kalau misalnya udah pakai iPhone 13 karena kameranya udah diagonal kayak gitu, itu bakalan langsung ketahuan bahwa dia pakai iPhone 13. Good job Apple. Oh iya, perbandingan selanjutnya di iPhone 13 terletak di notch-nya yang sedikit lebih kecil 20% dibandingkan seri notch iPhone sebelumnya. Akhirnya kita bisa sedikit lega ya, karena notch-nya itu bisa berubah nih. Dan di dalamnya juga masih ada kamera True Depth 12 megapiksel untuk front kameranya. Dan kalau kita ngomongin soal kamera, ada beberapa peningkatan juga di kamera utama atau di kamera belakang dari si iPhone 13 ini guys. Mulai dari sensor kamera utamanya yang lebih besar dan sudah menggunakan in-body image stabilization. Untuk sensor ultrawide-nya juga baru dan untuk foto low light-nya jelas bakalan lebih bagus sih tentunya. Sementara untuk fitur videonya, iPhone 13 juga mengusung fitur baru yaitu Cinematic Mode. Fitur ini mampu mendeteksi atau switch fokus secara otomatis nyesuaiin scene ketika kita ngambil videonya. Dan kita juga bisa atur nih bokeh di video setelah kita shoot. Ini mantep banget kan? Lanjut, ngomongin soal storage, akhirnya di seri iPhone 13 ini untuk varian 64GB secara resmi ditiadakan. Sehingga untuk kapasitas penyimpanannya ini dimulai dari 128GB. Sementara untuk varian warna di iPhone 13 ini memiliki varian warna baru yaitu pink. Jadi buat cewek-cewek atau cowok-cowok yang punya pacar cewek atau istri cewek, hati-hati aja ya, ini bisa jadi racun buat mereka. Siap-siap aja nih dompetnya. Lanjut kita ngomongin soal ketahanan baterainya. Untuk iPhone 13 mini diklaim Apple mampu bertahan 1,5 jam lebih lama dibandingkan dengan iPhone 12 mini. Sementara untuk iPhone 13 itu diklaim 2,5 jam lebih lama dibandingkan dengan iPhone 12. Oke, sekarang kita ngomongin si iPhone 13 Pro dan Pro Max-nya nih. Jadi yang menarik di sini adalah Apple pada akhirnya mengusung high refresh rate 120Hz ProMotion setelah sekian lama hal ini dinanti-nantikan oleh Apple fanboy dan juga netizen. Meski bukan fitur yang baru ya, tapi ya oke lah. Untuk kecerahan di outdoor juga dinaikkan di 1000 nits sehingga kalau misalnya kita lagi di luar, posisi pas di bawah sinar matahari, mantengin HP-nya bakalan lebih kelihatan detail dan jelas. Sementara untuk ukuran layarnya masih sama dengan seri iPhone sebelumnya yaitu untuk yang Pro di 6,1 inch dan yang Pro Max di 6,7 inch. Yang membedakan hanya di notch-nya aja yang sekarang ini lebih kecil dibandingkan dengan seri sebelumnya. Nah, terkait kamera iPhone 13 Pro dan Pro Max, ultrawide-nya ini bakalan lebih baik nih untuk performa di low light. Karena bukaan atau aperture-nya ini lebih besar di f1,8. Berikut juga termasuk sensornya yang juga lebih besar juga dibandingkan dengan seri sebelumnya. Sementara untuk lensa telefotonya sendiri ini ekuivalen ke 77mm atau sekarang udah 3 kali optical zoom. Kemudian untuk main kameranya juga sensornya ini lebih besar dibandingkan dengan iPhone 12 Pro dan Pro Max serta aperture-nya ini lebih besar juga di f1,5. Fitur yang menarik di kameranya adalah Night Mode sekarang bisa digunakan di semua lensa dan didukung dengan fitur in-body image stabilization. Jadi gambar di low light ini bakalan minim goyang nih. Jadi tentunya pengambilan foto atau video akan lebih baik juga.
Selain itu, buat kalian videographer atau content creator yang kebanyakan menggunakan smartphone sebagai gear utama kalian dalam membuat video, sekarang ada fitur ProRes di iPhone 13 Pro dan Pro Max yang memberikan hasil video yang less compressed dan tentunya akan lebih detail dibandingkan dengan format yang biasa digunakan di seri iPhone sebelumnya. Namun demikian, untuk konsekuensinya sendiri, untuk file video ini akan lebih besar juga ya. Sementara untuk chipsetnya sendiri, iPhone 13 menggunakan Apple A Bionic chip dengan fabrikasi 5 nanometer, masih sama untuk fabrikasinya. Dan untuk pilihan storage-nya sendiri, mulai dari 128GB, 256, 512, dan sekarang ada storage yang lebih tinggi yaitu di 1 terabyte. Aku sampai sekarang ini nggak tahu sih 1 terabyte itu bakalan over capacity atau enggak. Karena aku sendiri pun pakai iPhone 12 ini tuh 128GB udah bertahun-tahun itu juga masih banyak aja storage-nya. Nggak tahu kalau misalnya buat kalian seperti apa. Sementara untuk warna sendiri, di iPhone 13 Pro dan Pro Max ada varian warna baru nih, yaitu Sierra Blue. Beda sama Pacific Blue di iPhone 12 Pro dan Pro Max, Sierra Blue punya warna yang lebih muda dan juga lebih cerah. Dan untuk ketahanan baterainya sendiri, iPhone 13 Pro diklaim 1,5 jam lebih lama dari iPhone 12 Pro dan iPhone 13 Pro Max 2,5 jam lebih lama dibandingkan dengan iPhone 12 Pro Max. Nah, itu dia iPhone 13 series. Gimana menurut kalian? Memang terdapat beberapa peningkatan, tapi menurut aku peningkatan dari iPhone 12 itu nggak terlalu signifikan. Tapi bagi kalian yang sekarang ini belum punya iPhone 12 atau emang lagi ngincar iPhone 13, bisa nih buat dipertimbangkan. Tapi buat kalian yang udah punya iPhone 12, menurut aku kalian nggak perlu nih buat upgrade di iPhone 13 karena memang dari segi peningkatan atau upgrade tidak terlalu signifikan. Dan sekian dulu video kali ini, semoga video ini bisa membantu teman-teman semua, dan saya bertemu di video selanjutnya. Saya Galang pamit dan have a nice day.